Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Rajmawati. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis toko roti yang saya miliki. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengapa toko ini mengalami kerugian dan strategi apa yang sudah saya lakukan untuk memperbaiki kondisinya. Oke. Kita masuk ke background. Toko roti ini berdiri sejak 2025, memiliki 10 pilihan roti. Yang pertama coklat, vanilla, matcha, tiramisu, keju, blueberry, kacang hijau, strawberry, red velvet, dan nanas. Dalam operasional sehari-hari, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari pengelolaan penjualan, persediaan bahan baku, biaya operasional, dan tentunya kondisi keuangan. Sayangnya, tanpa data yang terstruktur, kita tidak bisa melihat dengan jelas di mana letak masalahnya. Nah, lalu kita masuk ke daftar harga roti before. Ini harga roti yang berlaku sebelumnya, sebelum saya melakukan analisis. Kalau kita lihat harganya sangat bervariasi dan ada yang sangat murah. Misalnya coklat dan matcha dijual hanya 1.500, lalu nanas 2.000, blueberry 2.500, lalu tiramisu 3.000. Sekilas mungkin terlihat bagus untuk pelanggan karena harganya sangat murah, tapi ini adalah masalah utamanya. Harga-harga ini ternyata tidak menutup biaya produksi, bahkan harga dasar filling atau glaze aja per kemasannya bisa mencapai 60 hingga 75.000 kemasannya. Jadi, setiap roti yang terjual itu justru membuat toko roti menjadi rugi. Lalu kita lihat ke laporan keuangannya, dan ini buktinya selama 6 bulan pertama toko roti mengalami kerugian setiap bulannya. Kita lihat di Januari revenue-nya 28,8 juta dengan gross profit-nya minus 29,59%. Lalu Februari, revenue-nya 27,5 juta dan gross profit-nya minus 27,37%. Lalu Maret sedikit lebih baik, lalu tetapi tetap minus karena 23,68%. Pola ini terus berlanjut hingga Juni. Kalau kita lihat angka totalnya, total revenue itu selama 6 bulan hanya 176 juta, alias 40% dari revenue langsung hilang jadi kerugian, gross profit minus 46 juta atau minus 26%. Artinya semakin banyak roti yang terjual, semakin besar kerugiannya. Kondisi ini yang menjadi sangat kritis. Kalau kita lihat di analisis bahan baku, untuk memahaminya kenapa bisa rugi sedalam itu, saya melakukan analisis di bahan baku. Kita lihat, kita menemukan hal yang pertama yaitu dari bahan dasar adonan per batch itu 75 pieces roti. Bahan terbesar adalah penggunaan tepung terigu 100% karena komposisinya juga lebih tinggi kan. Harga MOQ-nya juga 14.000. Lalu susu cair tuh 60%, dan gula itu 20%. Keduanya menyumbang 85% volume dasar resep. Nah, bahan yang paling kritis adalah telur karena MOQ-nya itu hanya 16 pieces per kemasannya. Jika pemakaian tidak terencana, mudah jadi pemborosan. Kedua, saya membandingkan harga bahan filling atau glaze sebelum dan sesudah. Sebagai contoh, bahan filling coklat sebelumnya 65.000 per kemasannya, lalu saya turunkan harganya menjadi 50%, lalu tiramisu dari 75 menjadi 60. Saya lakukan ini karena efisiensi bahan baku ini menjadi salah satu kunci perbaikan. Kuncinya adalah kita harus benar-benar teliti ketika melihat kondisi harga di pasaran dan kita juga harus pintar-pintar mencari supplier dengan harga yang murah tetapi kualitasnya itu tinggi. Nah, itu kuncinya kita harus melihat kondisi harga di lapangan itu secara berkala karena bisa saja kita misalnya dari supplier A dan B harganya masing-masing berbeda. Misalnya yang B lebih mahal, yang A lebih murah. Kita bisa memilih yang A tapi kualitasnya sama-sama bagus gitu, satu brand. Tapi misalnya itu sangat ngaruh banget ke kondisi keuangan. Even beda selisih harga 2.000, 3.000 itu sangat ngaruh.
Lalu masuk ke daftar harga roti after setelah saya ubah. Terus saya mengubah beberapa struktur biaya produksi secara menyeluruh. Saya juga melakukan repricing karena penting juga penyusunan harga jual yang baru berdasarkan data. Nah, yang pertama, coklat yang sebelumnya 1.500 itu menjadi 7.000, matcha yang dari 1.500 itu menjadi 12.000 karena bahan matcha itu sangat eh, agak sulit untuk kondisi hari ini dan harganya lebih mahal juga. Tiramisu itu 3.000 menjadi 10.000, Red Velvet dari 3.500 menjadi 10.500. Saya juga melakukan penyesuaian pada beberapa produk yang harganya sudah terlalu tinggi atau kurang kompetitif. Misalnya dari strawberry turun sedikit dari 8.500 ke 7.000 dan kacang hijau dari 7.000 ke 6.000 agar harganya tetap masuk akal bagi pelanggan, namun tetap menguntungkan bagi pelaku bisnis. Nah, prinsipnya sederhana, setiap harga yang dijual harus menutup biaya produksi plus menghasilkan margin keuntungan. Lalu kita lihat laporan keuangan after. Nah, dan kita lihat perbedaannya sangat signifikan. Lihat dari Januari itu naik ke 59 juta, lalu gross profitnya plus 42,89%, lalu Februari itu revenue-nya 56,8 juta, gross profitnya plus jadi 44,36%, lalu Maret 69,9 juta, lalu gross profitnya 45,29% dan seterusnya hingga Juni konsisten di atas plus 44%. Total revenue 6 bulan setelah perbaikan yaitu mencapai 362 juta, naik lebih 2 kali lipat dari sebelumnya yang hanya 176 juta. Lalu gross profitnya berubah dari minus 46 juta menjadi plus 162 juta. Lalu gross profit persentasenya naik dari minus 26% itu menjadi plus 45%. Ini membuktikan bahwa dengan data yang tepat, keputusan bisnis bisa mengubah situasi secara drastis dalam waktu yang relatif singkat. Lalu kita masuk ke OPEX before after ya. Nah, slide ini kita melihat perbandingan rincian biaya operasional sebelum dan sesudah perbaikan. Sebelumnya biaya bahan baku per bulan bisa mencapai 37 sampai 40 juta. Setelah kita melakukan repricing dan melakukan analisis harga di distributor atau misalnya di tempat yang lebih murah tetapi kualitasnya sama dan sangat-sangat eh, sa- enak gitu untuk rotinya. Kita berhasil menekan biaya 31 sampai 36 juta per bulannya. Lalu gaji karyawan tetap sama di 14,2 juta karena terus pendapatannya terus meningkat dan untuk gaji karyawan tetap karena untuk 4 orang kan. Lalu marketing dan biaya GA, gaji owner juga terlihat perbedaannya karena seiring dengan peningkatan revenue. Intinya total OPEX ini masih terkontrol, tapi revenue-nya naik jauh lebih besar di kondisi before. OPEX ini selalu melebihi revenue. Sekarang sudah terbalik, revenue jauh lebih besar dari biaya. Catatan penting dari slide ini, kondisi before ditandai dengan tanda peringatan gross profit negatif minus 26% menunjukkan biaya produksi itu melebihi harga jual. Perlu review harga atau efisiensi bahan baku. Dan itulah persis yang sudah saya lakukan. Oke, masuk ke kesimpulan. Untuk menutup presentasi ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari analisis yang telah saya lakukan. Mengapa toko roti ini bisa rugi di awal? Karena harga jual ditetapkan terlalu rendah, jauh di bawah biaya produksi yang sebenarnya. Ini menyebabkan kerugian gross profit hingga minus 26% selama 6 bulan dengan total loss 72,9 juta. Apa yang sudah saya lakukan? Dengan pendekatan eh, analisis bisnis intelijen, saya menganalisis data secara menyeluruh, mulai dari struktur biaya bahan baku, komponen OPEX per bulan, hingga margin per produk. Dari situ saya melakukan 2 hal utama. Pertama, repricing berdasarkan harga pokok produksi yang real. Kedua, efisiensi biaya bahan baku melalui
analisis beberapa supplier karena memang sangat penting dalam bisnis F&B kalau kita tidak jeli dalam melihat harga pasaran berapa dan harga perbandingan supplier antara A, B, C, D-nya berapa. Nah, lalu hasilnya dalam 6 bulan setelah implementasi, gross profit naik dari 26% minus 26% menjadi plus 45%. Revenue meningkat lebih dari 2 kali lipat dari 176 juta menjadi 362 juta. Toko roti Ansel kini beroperasi dengan kondisi keuangan yang sehat dan berkelanjutannya. Tentu kita sebagai pemilik bisnis harus terus mengikuti perkembangan bisnis dan melakukan cek berkala karena bakal akan terus ada perubahan, nggak selalu sustain soal pendapatan. Makanya kita harus pintar-pintar mengolah dan menganalisis data bisnis yang kita punya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.